kulitnya dilepas kan sisa kambium yang di dalam Kambiumnya nah basah-basah itu stroke digosok ke pantat. Gampang banget itu, enak kan, licin. Bersih udah. Halo teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol asik dengan salah satu kenalan saya, namanya Fawas. Mungkin bisa sedikit saya ceritakan ya bagaimana saya mengenal Fawas ini. Ketika saya dulu aktif menjadi aktivis gitu ya, aktivis mahasiswa, itu sejak masuk kuliah tahun 95 dan kemudian era reformasi, saya memutuskan untuk kemudian berhenti jadi aktivis mahasiswa itu tahun 2000. Nah, tahun 2001 saya bergabung di salah satu LSM di Jogja, namanya INSIS, Indonesian Society for Social Transformation kalau nggak salah itu. Yang waktu itu ada orang-orang besar di sana ya, karena saya bergabung itu ingin belajar banyak dari para aktivis yang lebih sepuh gitu ya. Ada almarhum Pak Mansur Fakih, ada Pak Rom Topati Masang, ada Mas Toto Raharjo, ada Bang Saleh Abdullah, ada banyak sekali nama-nama besar dengan jaringan aktivis di seluruh Indonesia. Mungkin tahun 2002-2003 ada satu program di INSIS itu, yaitu para aktivis menulis buku gitu. Nah, salah satu yang mendapatkan beasiswa dari program itu namanya Butet Manurung, Kak Butet Manurung sebutannya teman-teman gitu ya. Dari situlah saya kenal tentang Sekolah Rimba, dan bukunya kemudian terbit dengan judul Sekolah Rimba juga ya Pak Mas ya. Yang kemudian difilmkan, buku itu laris manis, dan kemudian difilmkan juga, kayaknya filmnya juga bagus, pemirsanya banyak. Tapi jauh sebelum itu sebetulnya Butet Manurung ini sempat menyita perhatian para aktivis atau para orang yang bergerak di dalam dunia pergerakan sosial waktu itu. Karena muncul berita soal dia di koran-koran, di majalah, dan mendapatkan engagement yang luar biasa. Ada perempuan yang mengajar di dalam rimba, kan kelihatannya wah siapa ini, dan waktu itu politik kan lagi di masa transisi ya, dari era orang-orang demonstrasi besar-besaran 98, kemudian tahun 2020 itu mulai menurun, lalu tiba-tiba muncul sosok ini gitu. Sosok yang tidak pernah mungkin dipikir oleh orang, loh kok ada nih seorang perempuan ngajar orang di dalam hutan gitu ya, ngapain gitu. Nah, di kelak kemudian hari, kemudian saya waktu itu ini ya lagi Facebookan ya, Fawas ya, lagi Facebookan dengan teman mantan aktivis saya juga. Tiba-tiba si Fawas ini nyelonong gitu, pengen kenalan lah sama saya. Maklum saya kan ya lumayan punya idola lah ya gitu. Nah, saya langsung temuin tuh Fawas, kita ngopi ya Fawas ya. Ngopi, lalu saya tanya aktivitasnya apa, dia bilang dia aktivis Sekolah Rimba. Wah, saya kaget tuh. Terus, oke, sekarang kamu lagi berkegiatan di mana Fawas gitu? Lagi di Jember. Nggak lama ya, nggak sampai 1 bulan kemudian saya langsung ikut Fawas pergi ke Jember, di daerah Sekolah Rimba yang juga sedang ada ada proses pendampingan warga untuk membaca juga ya Fawas ya, di Sumber Candik itu saya datang ke sana seminggu ya, di sana tidur di sana, ikut Fawas
melihat dari dekat Fawaz ngajar anak-anak kecil gitu ya, bahkan orang-orang tua pun bergabung. Jadi kalau teman-teman mungkin mengira ya, di Indonesia Sumber Candi Jawa Timur ada orang masih buta huruf banyak gitu. Oh banyak. Ternyata saya juga baru tahu dari Fawaz nih, nanti bisa kita perdalam obrolannya. Ternyata tingkat buta huruf tertinggi itu bukan di luar Pulau Jawa ya, justru di Jawa, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Barat atau Banten? Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Timur paling banyak, dan di Jawa Timur itu salah satu enclave ya yang paling banyak buta hurufnya adalah di daerah Jember. Karena di situ ada daerah bergunung-gunung gitu ya, yang susah diakses. Nah dari situ saya juga dapat banyak banyak pencerahan ya. Ternyata masih banyak problem pendidikan dasar kita, terutama di persoalan calistung. Nah Fawaz saya undang ke sini karena saya ingin tahu kok bisa sih dia terjun ke rimba dulu ya, ke sekolah rimba, dan kemudian bertugas di berbagai daerah di Indonesia. Kalau nggak salah tuh di Jambi, sekolah rimba Jambi itu mengajar membaca anak suku anak dalam. Ya. Terus kemudian ke Asmat ya, ke Asmat di Papua. Terus kemudian baru ke Sumber Candi ke Kajang dulu, Sulawesi. Ke Kajang pernah? Di Kajang. Oh, ini 2 bulan lah di Kajang. Di Kajang terus baru ke Sumber Candi. Oke, Fawaz, kamu orang Jakarta. Iya. Kuliah di UGM. Iya. Teknik nuklir lagi ya kan? Teknik nuklir. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya yang ada jurusan teknik nuklir di perguruan tinggi. Ngapain kamu susah-susah ngajarin anak untuk belajar gitu? Membaca, bukan belajar ya, membaca lebih tepat. Ya awalnya membaca memang Mas. Tapi kalau ditanya kayak gitu aku juga sampai sekarang masih bingung gitu. Tapi kalau mau dirunut-runut awalnya karena KKN. Karena KKN waktu itu di 2008 awal ngelihat teman-teman yang KKN tuh di KKN. Kan KKN ada 2 periode kalau di UGM ya. Ada yang di Juli Agustus, ada yang Januari Februari. Oke, saya termasuk yang Juli Agustus. Kebanyakan memang Juli Agustus, tapi aku ngelihat KKN yang di Januari Februari juga di tahun sebelumnya Juli Agustus gitu, di 2007 gitu, ngelihat teman-teman yang KKN di Jogja itu kayak KKN main-main Mas. KKN main-main tuh maksudnya pelangisasi, ya, neonisasi, masih bolak-balik kampus, ya, masih ngambil kuliah semester pendek. Bener. Aku yang waktu itu masih muda, maksudnya masih idealismenya tinggi lah ya. Setauku bukan begini KKN, harusnya mengabdi ke masyarakat. Itu 2008. Oke. Kamu tingkat berapa waktu itu? Di semester 8. Semester jadi 8, tingkat 4. Ya? Oke. Akhirnya sebelumnya 2007 tuh buku Kabutet yang beasiswa dari INSIS itu keluar kan. Aku udah baca tuh di 2007 tuh. Oh iya. Jadi kamu baca dulu tuh sekolah rimba. Akhirnya aku tawarin ke teman-teman, yuk kita ke lokasi ini aja, kita KKN. Mau gak? Akhirnya ada 10 orang termasuk aku gitu yang mau. Akhirnya kita berangkat KKN ke sana gitu. Berangkat begitu saja atau ngontak mereka dulu? Ngontak. Ya. Awalnya kan KKN di UGM waktu itu mensyaratkan minimal 28 orang satu rombongan gitu. Dan harus 3 klaster, maksudnya 3 klaster tuh ada yang klaster, istilahnya klaster tapi aku lupa, pokoknya harus beda-beda jurusan lah. Beda-beda jurusan. Ada yang sosial, eksakta mungkin gitu. Iya, kayak gitu, sosial, eksakta dan ya kayak gitu-gitu, ada klaster-klasterannya kayak gitu, minimal harus 2 atau 3 klaster gitu. Waktu itu kita sekolah bilang nggak bisa nerima sampai 28 orang, terlalu rame kalau masuk ke sini. Tapi sebetulnya ada yang mau ikut kalau cuma 28 itu? Bisa aja kita cari. Bisa dicari. Waktu itu akhirnya cuma diizinin 10, akhirnya ya udah kita cari 10 orang. Nah, permasalahannya yang di sekolah udah selesai gitu. Boleh 10 orang
dia ngizinin. Permasalahannya ada juga di UGM karena kan minimalnya harus 20-an 28 itu. Terus akhirnya kita langsung maju ke ke salah satu dosen yang ternyata waktu itu dosen itu adalah wakil rektor. Nah, dia yang nge-backup Bu Wiwin. Wakil rektor waktu itu. Nah, dia akhirnya yang ngejamin dan dia juga yang jadi dosen pembimbingnya waktu itu. Nggak apa-apa 10, aku tanggung jawab gitu. Oke. Terus apa yang terjadi di proses itu? Aku kan datang pengen jadi pahlawan, Mas. Iya dong. Hero syndrome waktu itu. Karena tahu waktu itu ada komunitas yang masih buta aksara dan makanya program KKN kita namanya pemberantasan buta aksara gitu kan. Ya? Pengen jadi pahlawan, pengen dalam pikiranku nih, aku datang ke sana akan jadi pahlawan, mendatangi anak-anak yang buta aksara, nggak punya guru, aku datang dan aku akan jadi guru mereka. Setelah aku selesai KKN, mereka akan terbebas dari buta aksara. Aku pahlawan dong gitu. Di hari kedua kita kan tinggal di hutan gitu. Aku basicnya Mapala, tapi kita bikin api aja nggak bisa gitu. Juga kita nggak bisa tinggal, ini hutannya ternyata hutan dataran rendah gitu Mas, yang kalau pakai tenda kita siang-siang tuh di dalam udah kayak di oven, panas banget gitu. Apalagi itu kalau nggak salah ada di dekat perkebunan sawit. Betul, perbatasan antara hutan, perkebunan karet dan perkebunan sawit. Karet sawit pasti lembab banget ya. Dan nyamuk banyak segala macam. Akhirnya harus bikin tipe rumah yang tipe kayak mereka gitulah. Susudungon bahasa orang Rimbanya gitu. Kita hari kedua harus nyari kayu-kayu buat bikin susudungon dan atap-atapnya gitu. Yang nemenin nih anak-anak usia di bawah 12 tahun, di bawah 10 tahun bahkan. Anak-anak kecil lah ya. Anak-anak kecil yang nganterin kita buat nyari kayu. Datang mau nebang, ini bagus nih buat tiang rumah gitu. Bagus nih buat tiang rumah. Ternyata begitu kita mau tebang, anak-anak kecil ini yang tadinya mau kita jadiin murid buat ngajar baca tulis itu ngomel, bukan ngomel lah, ngasih tahu gitu ya. Jangan, itu nggak boleh ditebang. Itu pohon ini, itu pohon itu. Pokoknya mereka tahu nih jenis-jenis pohon yang haram hukumnya ditebang. Kalau kamu ditebang, denda adatnya sama kayak kamu ngilangin satu nyawa manusia gitu. Bayar dengan 5.000 kain gitu katanya. Wah, kaget kan, akhirnya untung belum ditebang gitu. Kalau udah ditebang 5.000 kain, coba bayangin satu kain waktu itu dihargain sekitaran 250.000. Ya lumayan. Bukan lumayan, banyak banget. Harga satu nyawa lah itu katanya kalau nebang pohon. Ketat. Nah, akhirnya setelah itu mereka juga yang bikin, akhirnya mereka yang tahu kan kayu-kayu yang boleh ditebang. Baru mereka kasih tahu ini ambil. Ini kulit kayu buat alasnya, ini yang boleh diambil buat atap-atapnya. Begitu udah bahan-bahan udah terkumpul semua, kita juga bingung bagaimana nih cara ngebangunnya nih. Ngelihat lu kata teman-teman lu yang anak Mapala harusnya ngerti. Sama juga kagak ngerti kalau bikin yang model kayak gini. Akhirnya ya mereka juga yang bantu nih anak-anak ini nih yang tadinya harusnya jadi murid kita. Iya. Hari kedua udah berantakan itu. Hero kepengenan jadi pahlawan. Mereka yang jadi pahlawan kita jadi bisa tinggal 2 bulan di sana. Gitu sih. Akhirnya setelah selesai KKN pengen balik lagi lanjutin, seru kayaknya belajar bareng teman-teman di sana gitu. Akhirnya ya udah ngedaftar jadi sukarelawan Sekolah Rimba, diterima gitu. Terus tugas lah 2 tahun di. Kenapa sih pengen Mas? Kenapa pengen balik lagi gitu? Itu Mas belajar Mas waktu itu sih di waktu di KKN itu aku pikir menarik juga ini terlepas dari aku belum ketemu Kabutet karena posisi KKN bahkan sampai aku tugas di Rimba, Kabutet lagi tugas belajar di Australia, jadi nggak kenal gitu. Bukan nggak kenal, tahu lah gitu, tapi belum pernah ketemu. Bertatap muka. Belum pernah bertatap muka gitu. Nah, tapi di sana tuh yang bikin kepengen balik lagi, aku banyak belajar di 2 bulan awal pas KKN gitu. Akhirnya tahu bahwa masyarakat yang orang anggap primitif, terbelakang, kumuh, buta aksara dan segala macam stigma-stigma yang dialamatkan ke mereka gitu ya. Tapi ternyata dari mereka juga aku dapat
bagaimana pelajaran yang baik tentang toleransi misalnya. Juga pelajaran tentang kehidupan yang sederhana gitu, tapi ternyata ini yang orang-orang luar teriakin perihal toleransi misalnya, tapi cuma diteriak-teriakin doang. Di sini nggak perlu teriak-teriak, tapi mereka udah praktekkan itu. Sudah ada dan hidup. Ya, gitu. dan berjalan dengan cukup baik gitu di sana. Akhirnya ya udah belajar terus. Tapi gimana Mas, orang kota tinggal di hutan? Ya kalau seminggu 2 minggu mungkin tahan. Kamu kalau nggak salah 2 tahun ya? Ya. 2 tahun ya. Gimana bisa tahan tinggal di hutan? Kalau orang-orang yang suka traveling atau orang-orang yang suka pencinta alam lah, penggiat lingkungan lah, atau yang suka traveling terutama lah ya, kan mereka pasti akan bilang, oh Taman Nasional bagus wilayahnya. Gitu kan. Bayangan-bayangan awal pasti gitu. Nah, kayak loser. Iya, kebanyakan teman-teman yang mundur atau nggak kuat di Sekolah Rimba awal karena ngebayangnya itu eksotisme Taman Nasional. Padahal ini Taman Nasional Bukit 12 beda banget sama taman nasional lain yang indah, yang bagus. Ini hutan dataran rendah, nyamuknya banyak, susah jalan karena terlalu padat gitu, dan deket kebun sawit dan kebun karet gitu. Awalnya juga aku ngebayanginnya gitu. Taman Nasional bagus pasti ini karena yang kita dapat gambaran tentang Taman Nasional kan bagus-bagus gitu. Nah, ternyata setelah KKN ngelihat kondisinya begitu, aku di bulan kedua aja kena malaria tuh. Oh, kamu kena malaria pertama di situ ya? Di situ. Nah, pada akhirnya kenapa bisa bertahan lama gitu ya, bukan lagi alamnya, manusianya Mas. Okay. Teman-teman yang belajar bareng kita tuh asik-asik ternyata, lucu-lucu, menyenangkan, asik lah pokoknya, asik banget waktu itu anak-anaknya. Nah itu yang membuat kamu bertahan untuk tinggal di sana. Iya. Kalau mau makan apa makanannya? Ya makan ikut apa yang mereka makan, minum ikut apa yang mereka minum. Memang di awal kita belanja logistik, tapi belanja logistik untuk misalnya sebulan di hutan kita yang bertahan lama kan paling ikan asin gitu. Indomie. Sisanya sayur-sayuran, tahu, tempe yang nggak bisa lama. Kita beli seminggu udah harus buru-buru dihabisin. Betul. Sisanya apa yang mereka dapat kita makan. Mereka berburu apa ya kita pasti dikasih gitu, tapi itu enaknya. Katanya pernah ya makan kalau musim durian makannya hanya durian. Betul, di November Desember itu musim durian, selalu musim durian di sana, ada banyak sekali jenis durian Mas. Tapi ini mungkin yang bikin kita semua, biasanya kan orang makan satu buah atau dua buah sendirian gitu udah mabuk katanya gitu ya. Mules dan segala macam. Tapi di sana tuh sarapan, durian. Makan siang, makan malam semuanya durian. Bener-bener makan buah. Makan buah durian. Tapi nggak kenapa-napa gitu. Termasuk kamu nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Mungkin karena kalau di sana haram hukumnya petik, harus tunggu jatuh. Oke. Harus tunggu jatuh gitu. Mungkin karena itu ya. Kalau di sini kan karena dipetik belum jatuh, belum terlalu matang, terus dikarbit. Jadi ada filosofinya ya. Buah-buahan itu harus turun dalam posisi jatuh. Beberapa hampir seluruhnya gitu buah-buahan nggak boleh, haram hukumnya dipetik. Harus tunggu jatuh gitu. Jadi boleh dimakan yang udah jatuh gitu, dan itu siapa aja boleh ngakses. Konon kalau nggak salah anak rimba suku anak namanya suku orang anak rimba. Namanya orang rimba. Orang rimba Sukunya mereka. Suku anak dalam. Anak dalam ya. Orang rimba ini juga punya filosofi kalau mau makan binatang harus menang dulu. Gimana tuh Mas? Oh iya, mereka mengharamkan nggak kebalikan dari kita sih, kita juga makanan yang diburu juga kita makan kok. Tapi mereka begini, mereka mengharamkan makanan binatang-binatang yang diternak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ayam, sapi, kambing dan segala macam yang diternak gitu, nggak boleh. Mereka kalau mau makan daging harus bertarung, maksudnya harus berburu. Mereka filosofinya begini. Kamu dari kecil ayam kamu sayang-sayang, sapi kamu sayang-sayang, kambing kamu sayang-sayang, kamu kasih makan, udah jadi teman hidup, kandangnya deket rumahmu. Bahkan beberapa orang babi kandangnya deket
di rumahnya gitu, di bawah rumahnya. Dari kecil sampai gede disayang-sayang, kamu potong, kamu makan, kita nggak bisa begitu gitu. Nggak boleh begitu, itu udah jadi teman, udah jadi bagian dari kehidupan. Jadi kalau mereka memelihara babi atau ayam bukan untuk dimakan, bukan, ya? Untuk gunggu teman. istilah mereka di sana. Gunggu. Untuk teman. Untuk teman. hiburan lah ya. Iya, kayak kebanyakan dari kita miara anjing dan kucing gitu. Jadi kayak pet gitu. Ya. Udah nggak boleh. Bahkan mereka misalnya beruang gitu ya. Mereka memang nggak beruang madu nih ya. Ya, beruang madu. Mereka memang nggak suka makan beruang gitu, dan kalau bisa nggak usah makan lah. Tapi mereka juga punya prinsip, kalau jerat, mereka kan pasang jerat kadang juga. Ada banyak cara berburu gitu. Iya. Salah satunya pakai jerat. Nah, biasanya jerat yang kena beruang tuh jerat babi gitu. Nah, sekali waktu kena beruang gitu, mereka prinsipnya ini makanan dari dewa. Nggak boleh kalau kalian nggak makan, kalian akan dikutuk karena ini udah rezeki kalian hari karena ini. Sudah terjerat. Nah, tapi kadang itu si beruangnya itu ada anak-anaknya, Mas. Ada anaknya. Sebelumnya beruang itu boleh dimakan hukum mereka kalau kena jerat. Tapi anaknya mereka akhirnya tanggung jawab, rawatin sampai gede, itu udah nggak boleh dimakan itu. Kijang juga begitu, kancil juga begitu, anakan kancil, landak juga begitu, babi hutan juga begitu. Kalau yang mereka dapat ada anakannya dan anakannya mereka rawat, udah haram hukumnya dimakan. Jadi yang mereka pelihara nggak boleh. Kalau dari sisi kuliner, makanan apa yang paling kamu sukai di Rimba? Landak, Mas. Landak. Daging landak enak banget. Enak banget. Iya, dibakar aja juga udah enak banget itu kulitnya. Terus Mas, mereka punya tradisi melangun. Ya. Coba dong ceritain. Itulah yang akhirnya menyebabkan sampai sekarang orang Rimba dianggap nomaden. Sebetulnya semi nomaden ya. Kenapa semi nomaden? Mereka akan nomaden kalau ada ritual adat melangun aja. Jadi melangun ini ritual adat yang dilaksanakan oleh orang Rimba untuk menghilangkan rasa sedih, melupakan kenangan-kenangan dengan orang yang meninggal. Jadi ketika ada kasus meninggal di situ, itu mereka pasti akan menjalankan ritual adat melangun. Pergi dari situ, meninggalkan lokasi itu gitu untuk minimal 7 bulan. Baru mereka boleh balik lagi ke situ. Dalam hitungan kita ya, bulanannya minimal 7 bulan. Dan jaraknya bisa ratusan kilometer, Mas. Jauh, Mas. Itu 7 bulan itu tuh paling lama menetap di satu tempat itu sebulan lah, pindah lagi. Nah, pindahnya mereka itu menurut mereka berdasarkan ilham lah ya dari dewanya gitu. Udah harusnya pindah. Bukan karena orang meninggal saja berarti ya? Karena orang meninggal awalnya mereka meninggal. akan bergerak ninggalin lokasi tempat di mana orang itu meninggal. Ke satu misalnya di Jogja lah gitu ya. Di Jogja ada lokasi meninggal, pindah ke Magelang gitu. Nah, mulai dari Magelang ini mereka akan pindah-pindah terus sampai menuju Jogja lagi. Sampai diperbolehkan menuju Jogja lagi. Nah, pindah-pindah terusnya ini sesuai ilham dari. Tidak harus di Magelang gitu menunggu orang meninggal dunia lagi baru pindah. Enggak. Apalagi kalau ada yang meninggal lagi tambah jauh lagi itu, Mas. Wilayah jelajahnya kalau melangun itu bisa sampai, kalau itu kan masuknya provinsi Jambi, bisa sampai Sumatera Barat, Riau, jauh banget. Fawas pernah ikut melangun? Aku tuh tugas di sana sekitaran 2 tahun, yang betul-betul di Sekolah Rimbanya cuma 4 bulan, Mas. Sisanya melangun, Mas, karena pas aku di sana tuh ada Mangkutuha yang meninggal. Istilahnya Mangkutuha tuh salah satu tetua adat yang besar, jadi semua rombong melangun, hutan ditinggalin bener-bener kosong dan lama. Apalagi itu kalau misalnya orang-orang biasa. Maksudnya 4 bulan selebihnya ikut melangun. Melangun. Apa tuh maksudnya ikut melangun tuh? Ikut mereka bepergian. Tapi tetap masih mengajar dong. Iya. Maksudnya bukan di Sekolah Rimba. Maksudnya yang 4 bulan tuh apa? 4 bulan tuh di lokasi kita punya rumah sekolah istilahnya di tengah hutan. Iya. Nah, bulan keempat aku tugas, ada kejadian kasus Mangkutuha meninggal. Itu salah satu tetua adat. Nah, ini kalau orang biasa-biasa aja 7 bulan, kalau yang tetua-tetua adat yang meninggal melangunnya bisa tahunan. Nah, itu sampai aku selesai tugas itu melangun belum selesai. Jadi ikut keliling itu sampai ke, waktu itu aku
ikut, karena mereka juga rombongan pisah-pisah gitu. Apa Ada yang 3 kamu rombongan besar. rasakan itu ikut pergi satu suku gitu ya di dalam hutan dan jaraknya jauh gitu? Apa yang ada di pikiranmu waktu itu? Aku waktu itu nggak mikir apa-apa sih, yang penting aku bisa belajar bareng anak-anak, juga ngelihat pengen tahu seperti apa. Mereka ada istilahnya kalau melangun itu pasti remayau katanya. Pasti sengsara lah gitu. Dan aku emang ngelihat betul-betul gitu, nyari makannya susah karena apa? Kalau binatang buruan gampang lah, tapi kayak singkongnya atau ubi-ubi yang udah mereka ada di hutan buat makanan pokoknya itu susah memang nyarinya. Pada akhirnya diusir, kadang kan melintasi sempet seminggu misalnya atau 2 minggu tinggal di tengah perkebunan sawit, diusir satpam perkebunan sawit gitu. Bahkan sampai beberapa anak yang rombongannya beda sama aku ya, yang anak-anak murid lain gitu, temen tugasku itu ditembakin Mas sama perusahaan satpam perusahaan. Ditembakin untuk mengusir ya? Diusir untuk mengusir. Jadi kayak dianggap sebagai hama betul dianggap merusak kebun lah atau apalah gitu. Padahal sebetulnya mereka merusak kebun nggak sih? Ya enggak sih Mas, enggak, mereka malah dalam tanda kutip mereka bagus keberadaan mereka, untuk mereka kan jagoan berburu. Kalau melangun itu mereka akan banyak uang Mas, karena mereka berburu babi hutan yang jadi hama di perkebunan sawit itu dapatnya banyak. Mereka nggak sanggup ngabisin buat makan, akhirnya ya dijual, dapat uang dari situ. Malah bagus sih sebetulnya di perkebunan sawit. Oke, susah nggak Was ngajarin teman-teman kita yang orang rimba ya ini, adik-adik kita ini untuk belajar membaca dan menulis? Ya, awalnya aku pikir susah Mas, tapi setelah 2 bulan atau 3 bulanan aku tugas dan aku bisa bahasa rimba gitu, 70-80% lah aku bisa lah. Kamu bisa ya bahasa rimba? Bisa banget gitu. Mengucapkan sekali ya. Bisa. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya pasif. Bukan. Oke. Aku setelah 3 bulan tugas, aku keseharian sama mereka ya berbahasa rimba. Apalagi setelah setengah tahun lah itu udah betul-betul bahasa rimba. Aku pernah ada kejadian lucu gitu, karena sekali waktu pas melangun ngelintasin di sana kan banyak pemukiman transmigran. Ya. Tahu dia aku dari Jogja gitu. Dan ngajakin ngobrol bahasa Jawa. Aku ngobrol bahasa Jawa kecampur bahasa rimba, dia bingung, orang-orang rimba ketawa gitu. Pernah kejadian kayak gitu karena udah terbiasa ngebiasain berbahasa rimba. Nah, setelah bisa bahasa rimba gampang banget Mas. Mereka tuh mungkin kalau analisisku, mereka anak-anak ini belum terracuni televisi dan segala macam. Jadi daya ingatnya tuh tinggi gitu. Ada beberapa murid yang kurang dari sebulan itu udah lancar baca tulis hitung gitu. Hitungnya sampai tahap pengurangan lah, perkalian baru mulai belajar gitu. Kalau baca udah lancar sebulan. Terus apa sih gunanya mereka bisa calistung, baca tulis dan hitung tuh bagi orang rimba gitu loh Mas? Ya. Menurutmu apa? Dan apa korelasinya dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu? Ya, kalau banyak masyarakat adat aku sepakat dengan Sokola gitu, enggak semua masyarakat adat butuh baca tulis hitung. Contohnya Baduy, mereka tanpa perlu baca tulis hitung, mereka udah berdaulat, udah berdaya, udah punya power buat bernegosiasi dengan orang luar. Termasuk kemarin ini ya berita dari Baduy untuk menolak jadi kawasan wisata dulu ya. Dihapus, dicoret dari kawasan wisata. Bahkan mereka bisa bernegosiasi dengan pemerintah provinsi Banten gitu. Iya. Itu nggak perlu udah baca tulis itu, mereka udah berdaulat, udah mampu secara. Tapi di beberapa tempat masyarakat adat ada yang butuh baca tulis hitung sebagai alat buat mereka mempertahankan hak hidup mereka. Sebagai contoh, orang-orang rimba sebelumnya gitu ketika transaksi hasil hutan, rotan, jernang atau apapun itu hasil hutan gitu, madu itu gampang banget Mas ditipu gitu, dan mereka nggak berdaya gitu, ketipu.
Kemudian tipu dalam hal mengkalkulasi menjadi uang transaksi jual beli, terus ketipu pengambil alihan lahan. Katanya ini misalnya diminta tanda tangan atau cap jempol gitu. Ini surat untuk mengakui hak wilayah kalian gitu. Ternyata sebulan kemudian datang rombongan bulldozer, ngebuldozer hutan mereka, buka perkebunan sawit. Itu kejadian-kejadian kayak gitu banyak di tahun, bahkan di akhir 90-an tuh masih kejadian kayak gitu tuh. Nah, pada baca tulis hitung jadi titik awal buat mereka jadiin alat bantu buat perjuangin hak hidup mereka gitu. Itu sih kenapa mereka pada akhirnya di beberapa tempat butuh baca tulis hitung untuk itu, Mas. Supaya nggak lagi ketipu. Fawaz setelah dari Jambi mengajar di Asmat. Di Asmat. Apa perbedaan antara suku anak dalam dengan suku Asmat? Ada, kalau mereka sama-sama komunitas berburu meramu ya, Mas ya. Tapi perbedaannya kalau orang rimba ini masyarakat hutan, hidupnya betul-betul hutan, tapi kalau orang Asmat mereka ada unsur sungai di sana. Karena mereka di wilayah berawa gitu. Berawa dan banyak buaya. Banyak buaya itu. Jadi mereka 3 triple S katanya kalau mereka hidupnya orang Asmat tuh triple S. Kalau nggak ada triple S itu ya sulit hidup. Sagu, sungai, sampan. Sagu, sungai, sampan. Nah, perbedaan lainnya ada di permasalahannya sih, Mas. Tapi secara garis besar karena sama-sama pemburu meramu ya begitulah sama. Mereka juga nomaden, tapi nomadennya kalau orang-orang Asmat ini untuk cari makan, mereka akan pergi ke bivak, bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan untuk ngumpulin makanan, baru balik lagi ke perkampungan utama. Ceritanya gimana tuh? Dari Jambi kemudian pindah tugas ke Papua. Ya, aku udah selesai tugas di Jambi, terus waktu itu Papua lanjut kuliah dulu, tapi selesai tesis sekolah butuh orang untuk ditempatkan di Papua. Sebentar saya potong ya. Fawaz ini kemudian melanjutkan sekolah setelah lulus dari Teknik Nuklir UGM, melanjutkan S2 di UI ya. Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan dan lulus. Nah, waktu itu setelah lulus ya. Udah selesai tesis, tinggal nunggu jadwal sidang tesis, aku ke Papua. Oh gitu. Setahun di sana dulu baru sidang tesis. Oke. Lanjut, Mas. Nah, sekolah butuh orang di Asmat, aku nawarin diri, akhirnya aku berangkat ke Asmat. Waktu itu ngawalnya programnya udah masuk program literasi terapan. Apa tuh bedanya? Nah, kita di sekolah tuh cuma ada 3 garis besar kurikulum, tapi nanti apa yang dipelajari kontekstual itu bakalan ketemu baru di lokasi gitu. Tapi 3 gambaran utama untuk belajar itu literasi dasar, yaitu yang baca tulis itu. Calistung gitu. Literasi terapan, setelah itu baru istilahnya sekolah ketahanan hidup. Sekolah ketahanan hidup. Oke, saya mau ini dulu sebelum ke Asmat. Apa sih bedanya calistungnya sekolah dengan calistung kebanyakan sekolah biasa? Kita punya metode sendiri yang ditemuin sama teman-teman sekolah, namanya lupa aku nama metodenya, tapi itu ada 16 langkah untuk ngajar membaca. Kita udah uji cobakan, yang paling cepet tuh anak rimba dengan metode itu seminggu bisa baca tulis hitung. Seminggu. Aku nih nanti mau nerapin ke Fatimah nih, kalau dia udah mulai agak ini. Kira-kira berapa lama Fatimah bisa baca? Fatimah tuh putrinya ya. Fawaz. Seminggu. Itu paling cepet seminggu, tapi rata-rata mah sebulan lah udah bisa lancar. Sebulan pun menurutku itu udah cepet banget, Bos. Makanya kita di yang ngebedain juga, kita selalu mengkontekskan apa yang kita pelajari. Kalau dulu kan kita semua belajar baca tulis hitung, kebanyakannya rata seluruh Indonesia yang di sekolah formal ini Ibu Budi belajarnya kan gitu. Kalau di rimba mereka yang dekat dengan situ yang kita pelajarin. Kata-kata yang kita pilih untuk jadi contoh di itu masih yang dasar ya? Yang dasar. Hutan misalnya. Kalau di Asmat ya kayak gitu, sagu, nama-nama pohon, dan harus sebisa mungkin pakai bahasa lokal dulu gitu. Setelah itu pindah beralih ke belajar membaca yang teks-teks berbahasa Indonesia, mudah sekali gitu ngajarin mereka. Iya sih, benar. Apalagi di Asmat.
karena mereka udah lancar berbahasa Indonesia. Kalau yang terapan, literasi terapan, apa yang ada di literasi dasar itu kita kontekskan ke permasalahan atau peristiwa yang ada di lokasi. Misalnya gini, aku ngasih contoh langsung ke Asmat aja ya. Aku ngawal literasi terapan di Asmat itu selama hampir 1 tahun lah ya. Jadi bikin kurikulum untuk literasi terapan, anak-anak nih yang udah bisa baca tulis hitung, kita pindah ke materi literasi terapan. Literasi terapan itu bahan ajarnya harus kita temukan dari peristiwa dan permasalahan yang ada di lokasi. Waktu itu aku nemuin setelah sebulanan keliling Asmat. Nah, sebulan awal itu tetap belajar baca tulis hitung biasa sambil asesmen lah ya, apa yang akan kita pelajari di literasi terapan. Asesmennya tuh harus live in, harus wawancara mendalam, harus observasi dan segala macam. Udah kayak orang mau mengorganisir ya. Ya, Mas, sudah mengorganisir betul-betul kalau ini sih memang. Berarti mengedukasi atau mendampingi pembelajaran masyarakat sekaligus tahapan pengorganisasian masyarakat. Betul, mengorganisir masyarakat, betul. Kayak misalnya kita ngorganisir pemuda-pemuda yang sudah bisa baca tulis hitung untuk ngelola pelabuhan. Sebelumnya, kalau yang di Asmat ini ya, sebelumnya di pelabuhan itu, ini karena lokasi tugasku yang di Asmat itu jadi titik akhir untuk ngirim logistik ke wilayah pegunungan Papua, jadi itu banyak perahu masuk gitu. Nah, ada perjanjian di situ, bongkar muat perahu berapapun orangnya akan dibayar 2 juta borongan gitu. Akan dibayar 2 juta borongan. Tapi setelah kita observasi, setelah kita tanya-tanya dan lihat langsung gitu, mau berapapun orangnya, bahkan nggak pernah yang aku lihat dalam sebulan itu nggak pernah lebih dari 10 orang gitu yang bongkar muat sekali, bongkar muat perahu. Itu nggak pernah dapat lebih dari 50.000. Kalau 10 orang 50.000 artinya baru 500.000, padahal perjanjiannya 2 juta. Nah, dari situ kita nggak langsung, kalau kami di sekolah nggak langsung ngasih tahu dan nggak langsung ngomelin orang-orang di perahunya itu yang ngasih proyek. Ini ada kasus begini, kita pelajarin. Di hutan juga begitu, Mas, karena jadi ada risetnya juga ya. Riset. Harus riset dulu, dan itu nggak sebentar. Kayak yang di Sumber Candi itu yang kamu datang kita baru mulai ini, Mas, literasi dasar, karena kan kita jadi baru belajar baca tulis hitung itu. Setelah itu baru itu, tapi lebih mudah karena dari awal udah tahu di situ 100% petani kopi. Kayaknya akan ada masalahnya, kita akan belajarnya di sekitaran pertanian kopi nih, ternyata betul kan. Nah, kalau yang di Asmat gitu tuh di situ juga titik terakhir di kampung itu, titik terakhir jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua ini dari Nduga, yang dari Jayapura ke Wamena terus ke Nduga, dia belok. Satu ke arah tenggara ke Asmat, satu lagi ke Oksibil terus nyambung sampai Merauke. Nah, kalau yang ke Asmat, yang nggak paham Papua, saya kebetulan agak sering ke Papua, silakan buka peta Papua ya. Ini Papua, bukan Papua Barat ya. Iya. Nah, di situ titik akhir untuk yang ke Asmat, jalan Trans Papua. Bahkan rombongan Jokowi ke situ tuh. Ya, sampai Jokowi kayaknya beberapa kali dia ke Asmat ya. Oke, mumpung teringat Asmat dan teringat Jokowi, ada mungkin 2 tahun lalu kali ya, ada kasus orang nggak bisa makan. Apa tuh? Ya, kelaparan. Kasus kelaparan di Asmat. Kasus luar biasa, kelaparan. 2 atau 3 tahun lalu ya. Apa sih, Mas, sebetulnya yang terjadi? Kalau aku sih, Mas, ngelihatnya ya konteksnya itu yang kena kelaparan malah wilayah-wilayah Asmat yang dalam tanda kutip sudah banyak masuk, istilah kita modernisme lah ya, udah masuk unsur-unsur modernitas di sana gitu. Beras, mereka udah mulai dipaksa mengganti sagu ke beras. Nah, ketika itu ada 2 kendala utama kalau menurutku kenapa bisa jadi kelaparan itu. Karena waktu itu di Laut Arafurunya itu sedang bergejolak, jadi perahu-perahu susah masuk. Bergejolak karena musim ya? Karena musim. Arafuru, ya. Jadi perahu-perahu yang bawa beras susah masuk. Mereka udah terbiasa makan beras.
sagu sudah lama ditinggalkan dan mereka males. Memang susah sih Mas nyari mangkur sagu itu kan seharian kan itu. Fawas pernah ikut? Ikut. Ya itu harus ikut kalau kita kan pas proses belajar buat belajar bareng anak-anak juga. Itu sih Mas kalau menurutku Mas, malah karena udah masuk unsur-unsur modernitas mereka udah dipaksa meninggalkan sagu. Menurutku bukan lagi terpaksa meninggalkan tapi memang dipaksa gitu dengan raskin, masuknya bulog dan segala macam beras-beras itu. Mereka udah enak, udah nyaman dengan beras, udah lupa. Jadi seandainya mereka ini tetap makan sagu, menurutmu nggak akan terjadi bencana kelaparan itu? Jelas nggak akan itu ada bencana kelaparan kalau mereka masih tetap mau makan sagu. Sungai banyak, udang banyak, ikan gampang nyarinya. Nggak ada masalah sebetulnya itu ya. Jadi mungkin karena kalau menurutku karena itu Mas sudah dipaksa untuk ketergantungan dengan beras. Terus Fawas pernah ke Kajang juga? Pernah ke Kajang. Sorry, sebelum ke selanjutnya ya. Tadi ada 2 kan, 1 literasi dasar, calistung, 2 literasi terapan, yang ketiga sekolah ketahanan hidup. Sekolah ketahanan hidup. Apa nih kok kayaknya menarik? Ya pada intinya gini Mas, apa yang sudah kita pelajari di literasi dasar dan literasi terapan harus bisa dipakai oleh komunitas untuk bertahan hidup ke depan selanjutnya. Bertahan hidup ini bukan ke masalah cari makan dan segala macam, mereka gampang banget kalau di hutan kan cari makan gitu. Tapi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dari luar yang masuk gitu. Selesai sekolah ketahanan hidup kita akan tinggal mereka, maksudnya kita pada akhirnya nanti sebagai konsultan lah ya gampangnya. Datang setengah tahun sekali atau kapan dibutuhkan telepon. Mereka akan mengelola sendiri program pendidikannya untuk anak-anaknya. Tapi coba kasih gambaran sedikit lah ke kita ya. Gimana sih sekolah ketahanan hidup itu? Kira-kira bagaimana sih gambarannya gitu? Ya tadi Mas merangkum literasi dasar dan literasi terapan, tapi mereka yang akan nerapin. Mereka istilah kita kader-kader yang sudah belajar duluan. Jadi pelakunya sekarang, aktornya, pendidiknya itu adalah orang lokal. Orang lokal. Oke. Harus orang lokal. Oh ya, Fawas ini berdasarkan pengalamannya di banyak tempat itu sudah menulis 2 buku. Yang kita pajang ini buku terbarunya, Seandainya Aku Bisa Menanam Angin. Ini yang pengalaman di Rimba ya? Di semua tempat ini Mas. Ini di semua tempat. Kayaknya tapi terbanyak di Jambi. Di Jambi. Di Jambi. Yang buku pertamanya sudah habis stoknya ya. Saya minta tadi teman-teman nyari ternyata nggak dapet. Itu judulnya Yang Menyublim di Sela Hujan. Ya, Fawas ya. Itu pengalaman Fawas ada di Asmat. Nah, kenapa sih judulnya Yang Menyublim di Sela Hujan? Waktu itu sebetulnya aku paling susah Mas nyari judul tuh, nyari judul tulisan gitu. Atau gini deh, kok ada kata hujan di situ dan Asmat? Kan ada ini ya kayaknya. Asmat tuh kayaknya emang sering hujan. Oh, kalau hujan iya ya kan? Aku pokoknya waktu itu cuma kepengen harus ada judul hujan. Kenapa harus ada judul hujan? Karena aku nulis tentang Asmat dan Asmat itu hampir 100% itu air bersihnya cuma dari hujan. Enggak ada sumber air lain. Harus hujan. Jadi enggak hujan. Aku pernah ngalamin enggak hujan 2 minggu sengsara itu Mas. Gitu susah. Nyisain air buat minum doang, udah nggak bisa buat lain-lain gitu. Minumnya pun dari air hujan. Air hujan nggak ada. Ya atau kalau kita punya uang ya beli aqua di kios-kios. Tapi nggak ada galonan, kiosnya di kios botolan. Dan itu pun mahal gitu. 15.000 botol yang 600 ml itu. Jadi aku harus ada hujannya waktu itu. Terus yang menyublim itu waktu itu ya karena aku anak teknik, anak IPA gitu ya harus ada kata-kata yang kayak yang unik, nyublim lah cari gitu. Jadi tapi sebenarnya ya akal-akalan agak-agak puitis ya. Tapi buku itu bagus banget. Banyak para
para ahli pendidikan yang memberi apresiasi tentang buku itu. Nanti sebentar lagi akan dicetak ulang, bahwa saya dengar, yang Menyublim di Selah Hujan, dan ini juga buku yang luar biasa keren. Sorry, balik lagi ke Asmat, mumpung ingat, kamu pernah makan buaya ya? Bahkan ikut berburu, Mas. Ikut berburu. Ceritain dong. Kalau makan buaya ya cukup sering lah, karena kan di sana salah satu sumber protein utamanya ya selain babi hutan, kasuari, ya itu buaya gitu. Buaya dimakan dan umum jadi berburu buaya gitu. Rasanya kalau menurutku agak mirip mendekati ayam, tapi kalau yang paling deket tuh ya biawak lah. Kalau pernah makan sate biawak kan banyak kan di sini yang jual. Buaya makan hampir sering lah, cukup sering makan buaya. Bahkan ikut berburunya juga pernah, tapi aku mau cuma sekali doang, habis itu aku kapok, nggak mau ikutan. Kenapa? Berburu lagi. Dia selalu malam, Mas, kalau berburu buaya harus malam. Terus? Kecuali kalau mau mancing itu pun ditinggal gitu, nanti besok pagi baru liatin gitu. Kalau berburu harus malam karena istilahnya nyorot mata. Nyorot mata. Aku waktu itu diajak salah satu tetua adat di sana, Bapak Suabra namanya, berburu sama 2 orang murid yang muridku di literasi terapan itu, Sempapui sama aku masih ingat namanya Michael Nemse. Sama aku sama beberapa guru yang tugas di sana. Berangkat tuh kalau sekitaran jam 8 lah. Habis makan malam berangkat. Selesainya tuh jam 4 gitu. Aku kapoknya jadi jam-jam 2-an, jam-jam ke jam 3 gitu, karena gelap. Harus ini sunyi supaya buayanya nggak keganggu gitu. Jadi ngantuk, apalagi di puncak-puncak mendekat yang ngantuk banget tuh di jam-jam 3-an gitu kan. Ngantuk ya aku tidur lah gitu. Itu naik sampan. Naik sampan. Okay. Naik sampan. Jadi pas aku tidur dan beberapa orang lain juga tidur, Bapak Suabra ini nangkep buaya yang seukuran segini lah. Iya. Buaya anakan ditangkap, dilemparin ke kita. Kan kaget, aku ketakutan banget itu. Takut serius aku kalau sama binatang buas, takut lah. Aku kalau ke hutan dibanding hantu misalnya gitu, aku lebih takut binatang buas gitulah. Karena real ini, Mas, ini meskipun anakan gitu aku takut, tapi aku mau lompat ke sungai waktu itu karena kaget. Buaya semua ini, bagaimana ini? Abis itu nggak lagi lah Pak lah, bercandanya keterlaluan nih kalau ini aku bilang nih, nggak lagi ikut berburu. Kamu kan anak Mapala ya? Fawas ini pernah mendaki gunung lebih dari 20 ya? Iya, lebih, Mas. Aceh pernah ya? Aceh pernah. Itu pendakian terlama lah, karena memang jalur terpanjang di Leuser. Leuser itu pernah, Fawas. Paling timur? Kalau paling timur belum mana ya? Mungkin Sulawesi atau Sulawesi. Bawa Kareng pernah ya? Pernah. Gila ini Fawas ini pengalamannya ini. Gunung di seluruh Jawa udah pernah semua. Kalau Jawa udah yang di atas 3.000 udah. Ya. Tambora udah, sering aku malah Tambora. Tambora udah. Jadi, tapi kamu takut binatang buas? Takut, Mas, takut banget, Mas, kalau binatang. Aku kalau di Asmat karena penasaran yang diburu buaya gitu ya. Jadi aku kepengen ikut. Kalau di Rimba aku udah nggak bakalan. Di Rimba semuanya usil. Jadi aku udah tahu nggak akan lah aku ikut berburu kalau malam-malam nih sama mereka. Pernah diusilin juga? Sering, Mas. Jadi kita lagi jalan nih malam-malam nih, mau diajak berburu. Lemparin kayu lah sembarangan. Parang kita diambilin dulu. Emang megang parang kan buat nebas. Nebas jalan, pinjem. Pinjem, Mas, parangnya gitu. Diambilin. Terus dia kayak ngelempar kayu gitu, suara kerasak gitu, teriak beruang. Kabur aku, Mas. Wah, jatuh tusuk-tusuk duri kan gitu. Berarti ular juga kamu takut? Ya takut, Mas, kalau binatang buas. Kalajengking? Takut binatang buas. Kalau hantu enggak ya? Ya, lebih takut binatang buas lah. Berarti takut dong hantu? Enggak juga. Terus kenapa bisa bertahan lama banget gitu di Asmat, di Rimba? Aku di Asmat pernah 2 bulan sendirian di rumah guru, dan jarak rumah terdekat dari rumah guru itu sekitaran 0,5 kilo. Oke, dan 0,5 kilo itu di hutan loh ya? Bukan 0,5 kilo di Jalan Malioboro atau Jalan Kaliurang, itu jauh banget. Artinya aku mampu itu mampu sebulanan nggak takut hantu, Mas. Nggak takut aku kok, maksudnya ya ada lah rasa takut tetap, tapi nggak yang sampai ketakutan kayak ke binatang buas gitu. Kalau untuk mengantisipasi nggak ada ular di sekitarmu apa, Mas? Aku takut banget kalau ular. Enggak, aku mah enggak
Kalau kayak gitu sih, kalau di Asmat memang jarang nemu ular gitu ya. Ya. Di rimba. Kalau di rimba anak-anak lah yang paham. Aku ngandelin mereka lah, teman-teman di rimba. Kalau mereka udah bilang aman berarti aman gitu. Iya. Mereka lah yang paham, yang ngerti. Aku mah nggak paham kalau kayak gitu. Oke, Was. Itu tadi kan soal makan udah ya. Boker gimana? Wah, malah lebih enak, Mas. Enaknya? Sejuk di tengah hutan, kita kudu gali memang. Berarti kayak waktu daki gunung. Iya. Oh. Enak, gampang lah kalau boker. Gampang. Ceboknya juga gampang. Aku diajarin sama orang rimba. Ceboknya pakai apa? Kayak pohon apapun itu ya, tapi yang kayu keras, tapi belum terlalu besar kayunya segini. Oke. Istilah di sana besengkelat. Besengkelat. Jadi kulitnya dilepas, kan sisa kambium yang di dalam basah-basah itu strok digosok ke pantat. Gampang banget itu, enak kan, licin. Bersih. Jadi sebelum boker nebang itu dulu. Ya. Atau sudah sedia? Sebelum boker. Karena sambil jalan nyari. Oh, harus seger kan? Kambiumnya. Iya. Besengkelat istilahnya itu orang rimba. Akhirnya kalau di Asmat nggak ada masalah di kan? Asmat nggak ada masalah karena banyak, ya. Ada rumah guru, WC udah ada WC. Ya. Pernah nggak sakit parah di lapangan kayak gitu, Mas? Di Asmat aku yang paling parah, Mas. Pas posisiku sendirian yang sebulan itu. Kan? Bukan. Jadi ada sedikit intermezzo, Mas tuh sebetulnya ke Asmat juga karena ditinggal menikah. Makanya jadi pemberani gitu ya. Kalau orang sudah patah hati dan pernah ditinggal menikah orang itu memang agak-agak nekat gitu. Oke, terus lanjut lah Mas ya. Iya, pas sebulanan aku sendirian itu kena malaria lagi. Ternyata setelah dites, dan memang beda Mas malarianya sama yang di Jambi gitu. Yang aku rasain. Berarti gitu. Kamu yang di Asmat tuh kena malaria lagi yang kira-kira malaria endemik sana? Iya, Tropicana. Tropicana. Sana. Wah, itu 3 hari itu aku udah kayak, karena jauh kan nggak bisa minta tolong buru-buru. Itu akhirnya di hari ketiga tuh ada orang lewat baru aku minta bantuan gitu. Sebelumnya ya aku masak sendiri gitu. Di hari pertama anak-anak padahal kan menggigil. Itu parah Mas kalau yang Tropicana Mas. Kalau yang malaria lainnya kan dia siklus. Maksudnya siklus dalam sehari. Misalnya hari pertama aku kena malaria tuh mulai demamnya tuh di jam-jam segini nih. Misalnya jam 8 malam gitu. Besok akan demamnya jam 8 malam lagi. Paling lama itu 4 jam lah. 4 jam. Habis itu masih agak-agak sudah mulai gerak. Udah bisa gerak, udah tetap tapi bisa. Nanti akan kena lagi. Besoknya. Badainya datang lagi gitu di ya. jam segitu juga. Tapi kalau yang Tropicana ini enggak Mas. Sepanjang hari tiba-tiba menggigil, tiba-tiba kepanasan, muntah-muntah. Aku sampai masuk air putih, keluar air putih, apapun yang masuk muntah lagi. Enggak ada teman yang waktu itu bener pas lagi sendirian gitu. Di hari pertama anak-anak murid tahu aku kena itu. Akhirnya aku bilangin tolong kasih tahu ke yang lain libur gitu. Jangan datang dulu. Akhirnya di hari ketiga ada yang lewat baru aku minta tolong dibawa ke puskesmas pembantu. Tapi bagus, aku ngerasain dibanding di Bangko gitu. Obatnya ya Mas ya. Bangko di Jambi. Iya, dibanding di Jambi waktu aku tugas di Jambi, obatnya lebih bagus di pustu di Asmat malah. Iyalah, karena di situ kan banyak banget. Langsung sembuh, langsung enak gitu, langsung enak lagi makan gitu. Sampai sekarang masih malaria. Udah agak jarang kambuhnya, tapi mungkin setahun yang lalu lah terakhir kumat kalau malaria. Oke, Was, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kan waktu tidak bisa sembarangan. Terakhir Was, saya mau tanya soal sebetulnya Sekolah Rimba dan teman-teman relawan di sana itu memang berkeliling Indonesia mengajar atau ya mendampingi teman-teman yang belum bisa membaca dan menulis itu gitu ya. Itu sampai kapan gitu? Ada nggak jawaban itu? Kalau jawaban dari aku pribadi lihat gerak-geriknya sih Mas ya, sampai entah kapan, karena selama sistem pendidikan di Indonesia masih begini, masih sektoral, masih terpusat, bukan lagi Jawa sentris, Jakarta sentris gitulah ya. Sistem pendidikannya ya masih akan terus bergerak kita, terutama ke masyarakat adat atau masyarakat yang
kesulitan mengakses sekolah formal gitu. Baik, ada tiga alasan kita bikin program gitu ke lokasi-lokasi yang ada kenapa mereka nggak bisa ngakses pendidikan formal gitu. Ada yang geografis, alasan geografis karena letaknya jauh mau mengakses pendidikan formal. Terus alasan ekonomi itu memang yang paling sedikit lah sekarang, paling cuma yang di Makassar Mas, yang di Mariso, yang di kota Makassar itu. Yang sekolah pantai bukan? Sekolah pesisir. Sekolah pesisir. Alasan itu ekonomi. ada alasannya ekonomi. Ekonomi karena di situ kan selam area kan. Orang miskin lah ya, orang pengamen, tukang parkir yang tinggal di situ tuh susah ngakses. Dan alasan ketiga ini yang paling banyak kita jadikan alasan buat bikin tetap ngejalanin program, alasan budaya gitu. Kayak misalnya tetap kita bikin di Kajang. Kenapa Kajang harus ada kita harus masuk ke sana karena mereka butuh pendidikan baca tulis hitung dan selanjutnya yang kayak tadi. Tapi mereka nggak bisa ngakses sekolah formal karena apa? Sekolah SD pakaiannya putih merah. Iya. Orang Kajang haram pakai merah. Betul. Nggak boleh pakai pakaian merah kan mereka harus hitam-hitam. Hal kayak gitu tuh nggak dipandang perlu ya buat Kemendiknas atau untuk tahu bahwa hal itu kan prinsip loh, orang nggak boleh pakai kain merah kok. Kain merah. Itu gimana tuh? Itu udah beberapa kali diadvokasi, jadi pada akhirnya ada satu sekolahan yang membolehkan nggak pakai putih merah tapi pakai putih hitam gitu. Orang Kajang tetap dibolehin pakai putih gitu ya. Tapi mereka kan hitam lah udah, atau warna-warna gelap, cuma hitam aja mereka. Nah, tapi ada kendala lain di Kajang yang akhirnya kita tetap ngejalanin program gitu. Mereka karena budaya, karena tradisi, anak-anak ini harus dalam setahun itu ada waktu 4 bulan mereka menggembala ternak. Itu keliling Bulukumba itu Mas, bukan cuma di wilayah Kajangnya doang. Mereka 4 bulan itu keliling. Nah, itu syarat anak. Apa tuh, domba ya? Kerbau. Kerbau. Itu syaratnya mereka harus menggembala, itu syarat untuk dapat ternak. Mereka akan dapat ternak satu setelah mengembala 4 bulan dikasih ternak. Nah, itu kan tradisi yang mereka jalanin. Kalau di sekolah formal bolos 4 bulan ya mau jadi dibilang apa? Nggak akan naik kelas. Iya. Itu di Kajang. Di Rimba juga begitu. Ada alasan-alasan budaya. Iya, kalau Melangun pasti sulit lah ya kan. Melangun jangankan ratusan kilometer, puluhan kilometer saja udah nggak mungkin. Betul. Ngakses sekolah tertentu gitu. Jadi ya kalau ditanya kayak gitu ya, selama masih kayak gini, selama hal-hal kayak gitu nggak terakomodasi oleh negara yang bikin sistem pendidikan, ya kita akan tetap jalan lah. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana, pemirsa dan pendengar gitu ya, mau jadi relawan sekolah rimba itu boleh nggak sih? Boleh Mas, boleh. Nah, ada syaratnya nggak? Nggak ada, kalau lagi kuliah ya syaratnya mending selesain kuliah dulu gitu. jangan nanggung lah, jangan ya, nanggung. Jangan nanggung supaya nggak jadi beban. Ama ya bisa tahan di lapangan gitu aja. Itu gitu. yang berat. Itu yang berat. Kalau cuma seminggu 2 minggu sih kayaknya saya bisa sih. Iya, kayak wisata aja gitu. Iya, biasa kan kayak gitu, mengasingkan diri gitu ya. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak Fawas dan kawan-kawan, tentu bukan hal yang sederhana lagi. Oke, Was, makasih banyak ya teman-teman. Begitu wawancara ngobrol ringkas saya dengan Fawas, semoga berguna. Dan sekali lagi saya cuma mau mengingatkan bahwa problem pendidikan kita itu dari hal yang paling dasar masih bermasalah. Saya tuh pernah Was ngomongin soal sekolah rimba, lagi ngopi, ada teman yang nyeletuk, hari gini masih ada orang yang belum bisa membaca. Bukan hanya masih ada, masih banyak sekali warga negara Indonesia yang belum bisa membaca. Kalau belum bisa membaca otomatis belum bisa menulis dan biasanya tidak bisa menghitung. Makanya urutannya itu calistung gitu ya. Oke, begitu. Terima kasih sekali lagi buat Fawas dan semoga berguna ya teman-teman. Selamat malam.